عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang saya muliakan, kita sekarang sampai di bab yang ke-25. Semua bab dalam kitab Tauhid ada 68 bab, dan sekarang kita di bab yang ke-25. Babun bayanu syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan dari macam-macam sihir. Karena pada bab sebelumnya kita membahas tentang apa itu sihir, suatu yang sangat tersembunyi dan sangat halus yang bisa memalingkan seseorang dari keinginannya dan kebiasaannya, bisa merusak hubungan seseorang, bisa menjadikan seseorang yang tadinya tidak suka kebatilan menjadi suka yang batil. Maka ini adalah sihir. Maka setelah mengetahui tentang apa itu sihir, bahwasanya pelakunya adalah termasuk pelaku kesyirikan yang di dalamnya pelakunya dinyatakan divonis kafir, bahkan ketika dieksekusi oleh pemerintah yang berkuasa, maka tidak ada acara dimintai taubat terlebih dahulu, tidak ada istitabah terlebih dahulu, tidak, akan tapi langsung dieksekusi. Sehingga ini menunjukkan besarnya dan dahsyatnya kejahatan dari sihir ini, sehingga pelakunya adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Maka setelah membahas hal tersebut di bab yang ke-24, maka di bab yang ke-25 muallif menjelaskan tentang jenis-jenis sihir dan macam-macam sihir. Di dalil yang pertama yang beliau membawakan 4 dalil, 4 hadis. Qala Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf, haddatsana Hayyan ibn al-Ala,
haddatsana Qatan ibn Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibti. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal telah mengabarkan kepadaku Muhammad ibn Ja'far telah mengabarkan kepadaku Auf telah mengabarkan kepadaku Hayyan ibn al-Ala dan telah mengabarkan kepadaku Qatan ibn Qabisah dari bapaknya Qabisah. Ini selama saya buka kitab ini dalam mengajar kitab ini, baru kali ini muallif ketika membawakan hadis menyebutkan tentang sanadnya. Biasanya langsung ke dalam matan, disebutkan perawinya dari sahabat, kemudian setelah itu langsung kepada matan hadisnya. Adapun untuk hadis ini maka disebutkan perawinya. Yang pertama adalah Muhammad bin Ja'far, yang beliau julukannya adalah Gundar. Beliau adalah seorang imam yang dikatakan al-alam, patokan ilmu, as-siqah, as-sabtu, terpercaya dan sangat terpercaya, kokoh. Dan beliau wafat pada tahun 206 Hijriah. Kemudian berkata Al-Imam Gundar, haddatsana Auf, telah mengabarkan kepada kami Auf. Auf adalah Ibn Abi Jamilah Al-Basri yang lebih dikenal dengan Auf Al-A'rabi. A'rabi itu artinya apa? Auf si orang mudik. Jadi Al-A'rabi itu Arab mudik. Maka ketika dikatakan Auf siapa? Auf Al-A'rabi. Auf si orang mudik. Wa huwa thiqatun, dan beliau ini adalah seorang perawi yang thiqah dan wafat pada tahun 146 Hijriah. Dan berkata Al-Imam Auf an Hayyan ibn al-Ala atau Ibn Mukharib. Nah, karena sebab Hayyan ibn Abi al-Ala lah, maka penulis kitab ini membawakan sanadnya. Karena para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang Hayyan ibn al-Ala. Ada sebagian di antara ulama yang mereka mendhaifkan Hayyan ibn Ala atau Ibn Mukharib ini, dan sebagian yang lain menhasankan atau mensahihkan riwayat Hayyan ibn Ala. Walaupun apabila kita lihat para imam, maka sebagian besar mensahihkan riwayat dari Hayyan ibn Ala ini. Seperti hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Mundhiri, dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, dan dihasankan juga oleh Al-Imam Nawawi, dan isnadnya dikatakan jayyid oleh Al-Imam Ibn Mufli, Al-Imam Syaukani, dan lainnya dari ahli hadis. Haddatsana Qatan ibn Qabisah. Hayyan menceritakan bahwasanya seorang tabi'i yang bernama Qatan meriwayatkan dari bapaknya yang bernama Qabisah ibn Mukharib, dan beliau ini adalah seorang sahabat yang kemudian tinggal di negeri Basrah, di kota Basrah. Maka Qabisah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
innal iyafata wal tarqa wal tiyarata minal jibti, bahwasanya iyafah, bahwasanya attar dan tabayyur semuanya adalah bagian dari al-jibr, bagian dari sihir, seperti yang sudah kita bahas perkataan Umar bin Khattab yang berkaitan dengan jibr. Apa itu jibr? Yakni sihir. Maka berkata Auf al-A'rabi ketika menjelaskan tentang al-iyafah, beliau menjelaskan bahwasanya al-iyafah itu zadrul qayr wa tarqu al-khattu yukhattu bil ard, bahwasanya al-iyafah adalah meramal nasib dengan burung. Adapun at-tarq maka meramal dengan tulisan-tulisan di tanah. Qala al-Hasan, maka berkata al-Hasan al-Basri, al-jibtu rannatu syaitan, bahwasanya jibr adalah suaranya syaitan. Hadirin yang saya muliakan, maka di dalam hadis yang bersumber dari Qabisah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya termasuk jenis-jenis sihir adalah iyafah, attar dan at-tiyarah. Al-iyafah adalah meramal nasib, atau seseorang merasa kesusahan, merasa pesimis ketika melihat burung. Artinya apa? Sebagian orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, ketika mereka akan melakukan perjalanan, ketika mereka akan memulai perniagaan ataupun melakukan hajatnya, ketika mereka meraba-raba apakah hajat dia ini akan sukses ataukah akan rugi, maka dengan cara apa? Melihat burung yang lewat. Apabila seekor burung lewat kemudian lari ke arah, terbang ke arah kanan, maka mereka merasa bahwasanya hajatnya akan selamat, hajatnya akan sukses. Sebaliknya, apabila ketika dia akan safar ataupun akan melakukan hajatnya, pernikahan ataupun apapun juga, kemudian melihat burung terbangnya ke arah kiri, maka pada saat itu dia akan merasa kesusahan, sehingga belum melakukan apapun juga, maka dia sudah tidak mau melakukan hajatnya, seakan-akan dia mengetahui perkara gaib bahwasanya apa yang dia akan lakukan akan merugi ataupun untung karena apa yang dia lihat dari burung yang terbang. Nah, apabila ketika dia ingin mencari keuntungan ataupun meramal nasibnya, tidak melihat seekor burung yang melewatinya, maka dengan cara apa? Dengan cara dia mengusir burung yang ada di dekatnya. Jadi burung yang dia diusahakan untuk burung terbang, baik dengan cara disambit atau di apapun juga, sehingga burung ini terbang. Begitu burung ini terbang, begitu burungnya ke kanan, maka dia akan senang. Nah, berarti akan selamat hajatnya. Tapi apabila burungnya itu ke kiri, maka dia akan merasa susah dan pesimis dengan hajat yang akan dia lakukan. Maka hal ini adalah kesyirikan dan kesamaan dengan sihir, sebagaimana sihir itu mempengaruhi seseorang dan memalingkan seseorang dari kehendaknya dan keinginannya, maka iyafah pun sama, memalingkan hajat seseorang, menghilangkan hajat seseorang.
Sehingga yang tadinya akan melakukan perjalanan karena hanya melihat seekor burung terbang ke arah kiri, kemudian dia membatalkan perjalanannya. Maka ini yang disebut dengan termasuk dari sihir. Kemudian apa ini meramal nasib dengan cara coret-coret di tanah. Dan ini juga kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka ketika ingin mengetahui hajatnya, mengetahui bagaimana ke depannya, maka datangnya ke dukun. Nah, sama dukunnya itu dengan cara dicoret-coret tanah tersebut, baik dengan kayu ataupun batu, pasir dicoret-coret, kemudian setelah itu dihapus. Kemudian apabila tersisa satu garis saja, maka artinya hajat kamu akan berantakan. Apabila tersisa dari coret-coret tersebut 2 garis, maknanya artinya hajat kamu akan lancar. Maka ini juga bentuk sihir, bentuk dari jenis-jenis sihir, karena orang di dalamnya seakan-akan mengklaim bahwasanya dirinya mengetahui perkara yang gaib. Wa tiarah rada mirip dengan iyafah, mirip dengan iyafah dari kata tatayur artinya dulu orang-orang Arab ketika mereka pada zaman jahiliyah, ketika mereka akan melakukan perjalanan, maka dengan cara menerbangkan burung terlebih dahulu. Kemudian apabila burungnya ke kanan, maka akan melanjutkan perjalanan. Apabila terbangnya ke kiri, maka dia tidak melanjutkan perjalanannya, membatalkan. Maka ini juga termasuk dari kesyirikan dan termasuk dari bentuk-bentuk sihir. Perbedaannya tatayur dengan iyafah, bahwasanya tatayur ini adalah menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, ataupun menganggap sial dengan waktu, dengan tempat. Apa yang dilihat, apa yang didengar, maka ini adalah termasuk dengan yang namanya tatayur. Contohnya apa? Pada orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka menganggap sial pernikahan di bulan Syawal. Pernikahan di bulan Syawal, maka mereka tidak mau menikahkan anak-anak mereka di bulan Syawal. Karena bulan Syawal namanya Syawal karena pada saat itu adalah musim kawinnya unta. Sehingga orang-orang Arab tidak mau menikahkan anak-anaknya di bulan Syawal. Maka Nabi SAW memerangi keyakinan tersebut. Dengan cara apa? Menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Dan kemudian setelah itu memulai hidup dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ayyukum kana ahdha indahu minni, siapakah di antara kalian yang lebih mendapatkan kebahagiaan dariku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ketika mengatakan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha ketika mengatakan hal ini dalam rangka supaya menghilangkan keyakinan dari orang-orang yang menganggap sial pernikahan di bulan Syawal. Dan kemarin saya ditanya, Ustaz, gimana saya mau minang seorang akhwat, akan tetapi bapaknya meminta jangan menikah di bulan Syawal. Kemarin bulan apa? Di Bogor ya? Sama juga ya? Nggak boleh.
Saya tanya adat kebiasaan mana? Orang dia menyebut adat kebiasaan. Karena yang saya tahu orang-orang Betawi, orang-orang Jakarta, kalau udah bulan Syawal sampai pada capek mau kondangan. Dari sana ke sini, dari sini ke sana, enggak berhenti. Jadi kalau di Bogor, Safar, bulan Safar ya, bulan Safar itu pun tidak boleh, termasuk dengan tatayur, menganggap sial waktu, menganggap sial hari, menganggap sial bulan, maka itu tidak boleh. Begitu juga sebagian orang mereka melakukan tatayur dengan cara ketika mendengar, misalnya mendengar apa, tokek misalnya, ya, suara tokek berbunyi, kemudian dia hitung untung rugi. Ini pun termasuk dari sihir dan kesyirikan, tidak boleh. Karena apabila dihitung kemudian mau berhentinya di rugi atau untung kemudian dia menjalankan hajatnya, maka tidak boleh. Dan sebagian orang juga ketika akan melakukan hajatnya, perjalanan ataupun meminang ataupun apapun juga, ketika keluar dari rumahnya mendapati pemandangan yang tidak enak, kemudian dia tidak jadi melanjutkan hajatnya, maka ini tidak boleh. Misalnya ketika keluar dari rumah, ketika dia akan perjalanan melihat orang yang misalnya wajahnya tidak enak dia lihat, ataupun buruk rupa misalnya, kemudian dia berbidik ngeri, kemudian dia mengatakan sudah nggak jadilah perjalanannya, maka ini pun tidak boleh. Ataupun orang ketika misalnya dia narik ojek mau keluar dari rumahnya, kemudian tidak sengaja menyenggol kucing misalnya, secara tidak sengaja, kemudian menganggap bahwasanya ini akan menjadikan sial, maka ini pun sama tatayur dan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun sebagian orang enggan untuk melakukan perjalanan di hari yang saya tahu di hari Selasa, Sabtu ya, Sabtu nggak mau perjalanan, Selasa ya, gitu ya. Saya kalau misalnya naik kereta hari Selasa enak, kosong banget, harga tiket juga beda, murah banget, sampai berpengaruh pada harga tiket. Dulu sebelum pandemi, biasanya hari Selasa, adalah yang bilang hari Sabtu enggak melakukan perjalanan. Ini pun termasuk dari tatayur, menganggap sial hari, dan ini tidak boleh. Begitu juga bulan, misalnya bulan tadi sebutkan bulan Safar, sebagian orang tidak mau melakukan pernikahan, misalnya memulai bisnisnya, tijarahnya, karena anggapannya bulan bala, bulan sial, maka ini tidak boleh. Rasulullah mengatakan la safar, tidak ada anggapan safar yang demikian. Begitu juga sebagian orang, terutama supir-supir ya, ketika masuk terowongan apa? Klakson. Klakson itu nggak tahu artinya apa. Apakah artinya nyuwun sewu atau apa, dan nggak ngerti. Ini juga termasuk dari bentuk kesyirikan. Dan kalau bisa kita jelaskan kepada saudara-saudara kita yang tidak mengetahui hal tersebut. Bentuk kesyirikannya adalah mereka menjadikan satu sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebab. Ini bentuk kesyirikan. Yang kedua, termasuk jenis sihir, karena sihir itu adalah memalingkan seseorang dari hajatnya, dari keinginannya, dari kebiasaannya, dan bentuk kesamaannya tatayur juga akan memalingkan seseorang dari hajatnya dan dari keinginannya, seperti sihir juga sama. Sehingga seharusnya seseorang ketika melihat hal-hal yang tidak mengenakan dirinya, maka haruslah beriktidal,
bersuri teladan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyukai optimisme. Ada harapan dan ada bahwasanya di dalamnya kebaikan. Karena yu'jibuhul fa'lu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai optimisme dan anggapan-anggapan baik. Dan kita pun harus bersuri teladan dengan hal tersebut. Kalau tidak sengaja menabrak kucing, maka hal ini tidak mengapa. Antum ada waktu lurus. Kalau tidak ada waktu, ya tinggal. Yang penting tidak ada anggapan dan keyakinan dalam hati itu. Apabila ditinggalkan, maka akan terjadi kecelakaan. Maka ini tidak boleh. Dan tidak boleh juga untuk menumpas keyakinan demikian. Kucing lewat kita tabrak, nggak boleh. Karena kita diperintahkan berbuat baik, hatta kepada hayawanat, kepada binatang kita pun diperintahkan untuk berbuat baik. Apa? Enggak. Sehingga apabila kita melihat hal-hal yang demikian yang tidak mengenakan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Allahumma la khayra illa khayruka wa la ilaha wa la khayra illa khayruka wa la ilaha khayruk. Dengan doa demikian, ya Allah, tidak ada khair kecuali dari Engkau dan tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau. Kita hilangkan itu semua dari hati kita. Kemudian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kita berdoa dengan doa demikian. Kemudian berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang Jibril, beliau mengatakan radnatu syaitan, bahwasanya yang namanya Jibril adalah suaranya syaitan. Suaranya syaitan adalah perkataan-perkataan yang kufur, perkataan-perkataan yang batil, musik-musik, maka itu semua adalah perkataan-perkataan syaitan. Bisa juga semua hal yang memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari hal-hal yang bermanfaat, maka itu semua adalah perkataan syaitan. Jadi syaitan juga punya perkataan. Syaitan juga punya wahyu. Ada sebagian orang mengatakan mendapatkan wahyu, iya, mendapatkan wahyu dari siapa? Dari syaitan. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu akan memberikan wahyu, akan memberikan suaranya, memberikan perkataannya kepada siapa? Kepada para wali-walinya. Jadi syaitan punya wali, punya teman dekat, punya yang dekat dengan syaitan. Dan para wali juga ada yang lain, auliya Allah, wali-walinya Allah. Sehingga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan. Perbedaan yang sangat jelas antara wali-walinya Allah dan wali-walinya syaitan. Jadi perbedaannya sangat jelas. Sehingga syaitan terkadang mendatangi seseorang, baik di mimpinya ataupun bisa datang secara langsung membisiki, kemudian dengan perkataan-perkataan yang di dalamnya ada kekufuran dan kebatilan, kemudian dia mendakwakan dan dia tuh sedikit demi sedikit pertama mengklaim dirinya sebagai orang mulia, kemudian mengklaim Mahdi misalnya, kemudian menyatakan dirinya Nabi karena mendapatkan wahyu dari syaitan. Sehingga saya ingat dengan satu kisah, ada seorang syekh, dia kehilangan seorang yang biasanya senantiasa menghadiri majlis ilmunya. Jadi termasuk sunnah adalah ketika seorang pengisi kajian ataupun ustaz ketika melihat ada orang yang biasanya hadir kemudian tidak hadir, jangan didiemin, ditanyakan kemana saja, apakah Anda baik ataukah tidak.
Dan ini termasuk sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini baik untuk ustaznya ataupun sesama jamaahnya ditanyakan. Jangan dibiarkan ketika tidak datang orang yang biasanya datang. Dalilnya apa? Nabi berbahasan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah dari jauh. Kemudian begitu Nabi sampai tempat tersebut, Nabi kehilangan Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah? Tidak lama Abu Hurairah datang. Maka kata Rasulullah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Jadi kita diperintah untuk bertanya ketika seorang yang biasanya datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, kemudian hilang tanpa kabar, kita tanya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam kitab-kitab yang menceritakan biografinya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pun melakukan hal yang sama. Ketika dalam majelis ilmunya, ketika ada orang yang biasanya haji kemudian tidak ada, dicari kabarnya, ataupun ada orang yang baru ditanya, kamu dari mana? Kenal gak sama si Fulan? Oh, kenal sama si Fulan. Si Fulan rajin di sini. Kenapa antum gak pernah datang? Ditanya demikian. Dan ini termasuk rasa kasih sayang seorang alim kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Alhasil, ada seorang yang kehilangan penuntut ilmu yang biasa hadir di majelis ilmunya. Maka dia cari dan ketemu. Dan dia tanya, kemana saja engkau? Saya kehilangan engkau. Maka kata si murid mengatakan, saya menghadiri majlis engkau wahai Syekh supaya saya mendapatkan ketenangan, supaya saya masuk surga dan mendapatkan surga di dunia. Laqad hasaltu 'alaiha, dan saya sudah mendapatkan surga dunia tersebut. Kaget Syekhnya, kaget. Antum udah dapat? Iya benar, ajak aja dong. Kata Syekhnya apa? Ajak aja, saya juga mau. Ya udah ya Syekh, malam nanti antum datang ke rumah. Datang. Begitu malam tiba, maka si Syekh dan si murid dibawa terbang. Kemudian sampai ke sana tempatnya enak, hening, nikmat sekali. Kata Syekh, enak. Begitu waktu fajar tiba, maka ada yang menuntun keduanya datang lagi, mengatakan sekarang waktunya sudah habis, waktu kalian pulang ke rumah kalian. Si murid nurut, ya saya pulang. Kata Syekhnya, enggak, saya nggak mau pulang, saya mau di sini, udah sampai surga. Nggak mau. Kata yang menuntunnya, harus pulang, saya nggak mau. Si murid pun ikut, saya nggak mau. Akhirnya waktu fajar tiba, pagi tiba, akhirnya si murid baru tahu bahwasanya yang dianggap surga adalah tempat sampah yang besar. Jadi yang membawanya siapa? Syaitan. Syaitan mewahyukan, membisikkan, dan membawa ke dalam kebatilan. Dan ini harus nantiasa kita hati-hati dari perkara-perkara demikian. Jadi syaitan, berkata Al-Hasan Al-Basri bahwasanya al-jibr adalah ramalan syaitan, perkataannya syaitan, wahyu dari syaitan, yakni yang berupa perkataan-perkataan batil, yang berupa perkataan yang di dalamnya ada kekufuran, musik, dan segala yang menyia-nyiakan dari seseorang untuk berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ittabasa syu'batan minan nujumi faqad ittabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Siapa yang belajar ilmu nujum, ilmu bintang, maka dia telah belajar bagian dari sihir. Zada ma zada. Dan apabila dia bertambah belajar sihir, belajar ilmu bintangnya, maka dosa belajar sihirnya pun akan bertambah. Hadirin yang saya muliakan, di dalam hadis yang kedua yang dibawakan oleh muallif, bahwasanya termasuk dari sihir adalah orang-orang yang belajar ilmu bintang, ilmu yang di dalamnya seakan-akan seseorang ketika mempelajarinya dalam rangka mempelajari bintang-bintang ataupun benda-benda langit, kemudian setelah itu menjadikan bintang-bintang ataupun benda-benda langit sebagai petunjuk untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Misalnya akan terjadi bencana dengan mengatakan bahwasanya telah muncul bintang ini, ataupun ketika mengatakan apabila seseorang lahir bertepatan dengan munculnya bintang itu, bintang ini, bintang anu, yang diketahui oleh orang-orang yang belajar ilmu nujum akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang sukses. Ataupun apabila belajar ataupun apabila ada orang yang dilahirkan yang bertepatan dengan munculnya bintang yang lain lagi, maka akan menjadi orang yang sengsara. Sehingga ketika mereka mempelajari itu semua dalam rangka menjadikan dalil dan petunjuk akan terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi, maka ini tidak boleh, dan ini adalah bentuk pengakuan terhadap perkara-perkara yang gaib, dan perkara yang gaib tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun ketika mengatakan bahwasanya apabila bintang ini keluar, bintang ini muncul, maka akan terjadi hujan lebat, maka ini pun termasuk bentuk sihir dan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hudaybiyah, Nabi sallallahu atau sahabat Zaid bin Khalid menceritakan suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Di sini disebutkan suatu malam. Di satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Setelah hujan turun, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari nanti ada dari hamba-hambaku yang mereka beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Faman qala utirna binawi kadza wa kadza fa innahu kafirun bi mu'minun bil kawkab. Siapa yang mengatakan
bahwasanya kami telah mendapatkan hujan dikarenakan munculnya bintang ini dan bintang itu, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu kafirun bi, maka orang yang berkata dengan perkataan demikian telah kafir, telah kufur terhadapku. Mu'minun bil kawkab, dan dia beriman terhadap bintang-bintang. Wa man qala, dan siapa yang berkata setelah hujan turun, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami telah mendapatkan hujan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab, maka orang-orang yang demikian dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap keyakinan terhadap bintang-bintang. Dan biasanya ilmu ini disebut dengan ilmu astrologi, mempelajari bintang-bintang untuk mengetahui apa yang akan datang. Dan ini adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan bintang-bintang tersebut seakan-akan menentukan masa depan seseorang, dan menjadikan bintang-bintang tersebut seakan-akan memberikan pengaruh terhadap hal-hal yang akan datang. Dan orang-orang yang mempelajari hal tersebut, Rasulullah SAW katakan, faqad ittabasa syu'batan minas sihir, siapa yang mempelajari hal ini maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Nabilah yang menamakannya sebagai sihir. Zada mazad, apabila bagian yang ia pelajari bertambah yang berkaitan dengan bintang-bintang, yang berkaitan dengan ilmu astrologi tersebut, maka zad, dosa-dosa sihirnya, dosa-dosa kesyirikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makin bertambah. Dan ini adalah ilmu yang dikatakan astrologi atau disebut dengan bahasa Arab dengan ilmu takdir. Dan ini batil, tidak boleh dipelajari, haram, dan di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan ilmu tersebut menjadikan seorang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lagi ketika seseorang mempelajari bintang yang artinya itu adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi artinya adalah ilmu tasyir, mengetahui bintang-bintang ataupun mengetahui benda-benda yang ada di langit untuk mengetahui arah, untuk mengetahui waktu. Maka ini boleh, dan bisa jadi sebelum adanya jam, sebelum adanya kompas yang artinya alat ya, bukan TV, yang alat yang untuk menentukan arah. Bisa jadi ilmu ini adalah ilmu yang sangat diperlukan. Bahkan orang-orang terdahulu ketika mereka melakukan perjalanan baik di padang pasir ataupun di laut, mereka melakukan perjalanan tanpa kompas, dan mereka mengandalkan bintang. Saya pernah diajari oleh ayah saya, karena ayah saya nelayan. Begitu lihat bintang, ada bintang yang turun kayak layang, kayak layangan. Jadi percis. Beliau mengajarkan kalau ini ke selatan, ini ke utara, ini ke timur, ini ke barat. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dulu sebelum ada kompas, sebelum ada alat-alat canggih. Bahkan orang-orang terdahulu sebelum adanya jam itu mereka bisa merasakan. Jadi tubuh mereka itu sangat sensitif dengan apa? Dengan angin. Misalnya angin yang berhembus demikian jam sekian. Kemudian apabila ada perubahan, mereka mengetahui jam sekian. Udah mendekati waktu subuh ataukah belum, tanpa melihat jam. Tapi karena kita ini sudah dimanjakan sama jam, baik di dinding, di tangan, di HP, di mana-mana,
Bahkan ketika kita jalan ada jam besar, maka kemampuan demikian tidak kita miliki. Alhasil, apabila ilmu bintangnya yang berkaitan dengan arah, dengan untuk seseorang mengetahui arah, tempat, dan waktu, maka itu tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Termasuk salah satu hikmah diadakannya bintang-bintang di langit dan diciptakan oleh Allah untuk menjadikan patokan arah untuk seorang ketika berjalan itu bisa sampai tujuan dan sampai arahnya dengan selamat. Jadi apabila yang berkaitan dengan ilmu astrologi, yang bintang-bintang itu dijadikan patokan untuk peristiwa-peristiwa yang akan datang, maka ini adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah dan Rasulullah, mengategorikannya sebagai sihir. Adapun ilmu yang berkaitan dengan astronomi, ilmu bintang yang di dalamnya menjelaskan tentang tempat, menjelaskan tentang arah ataupun waktu, maka itu mempelajarinya boleh dan bukan bentuk dari sihir dan bentuk dari kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.